bab 1. Kalau misalnya bab 1 ini selesai, udah kesananya juga gampang. Ya, karena yang paling tersulit adalah di bagian pendahuluan. Pendahuluan itu adalah muka atau cerminan dari sebuah penelitian. Jadi harus bagus dulu. Oke, ini saya stop sharing. Saya masuk lagi ke eh, ini screen aja lah ya. Dan di stop share. Nah, selanjutnya adalah tadi tinjauan pustaka. Ini kutipan akan lebih baik bila diambil dari sumber pustaka primer seperti jurnal penelitian, buletin, buku proceeding seminar, maupun internet. Namun tidak diperbolehkan mengutip dari blog milik pribadi. Nah, kalian tidak boleh mengutip dari blog pribadi ya. Misalnya nih, eh, nanti carinya khusus di proceeding aja. Apa bedanya proceeding sama nanti jurnal? Jurnal penelitian itu biasanya 5 sampai 20, ada yang 50 halaman. Banyak. Tapi kalau proceeding seminar itu maksimum di 6 halaman. Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti ada international conference, berarti itu adalah proceeding. Gitu ya. Proceeding itu boleh diambil kalau misalnya memang sudah tidak ada jurnal atau bukunya. Tapi kalau misalnya em, apa ada bukunya, itu mending diambil yang buku. Buku itu mau dari tahun 1900 atau 1800 juga boleh diambil ya. Tapi kalau jurnal itu hanya 5 tahun terakhir. Dari misalnya sekarang 2023 ya. Berarti 2022, 2021, 2020, 2018, 19. Jadi dari 2019 sampai 2023 yang boleh. Gitu ya. Cara carinya gimana? Itu kalian bisa cari dengan apa? Publish and Series sini juga atau Google Scholar ya. Kalian udah pernah pakai Google Scholar? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Kalian nanti filter ya, untuk Google Scholar-nya itu bisa di bagian kirinya ada filtrasinya misal eh, for ya. Nah, di sini ada custom range. Ini kalian nanti bisa eh, apa masukkan misalnya yang dari sejak 2019. Nanti untuk Google Scholar-nya akan mencari jurnal-jurnal mana saja yang memang di tahun eh, 2019 sampai 2023 gitu ya. Misalnya nih, ini mau diambil. Nah, ini ada Journal of Robotics. Kalian bisa eh, open. Nah, kalau misalnya eh, ada yang bisa di-download, ada yang tidak bisa di-download. Bagaimana caranya? Ini nggak ada ya? Oh, ini ada. Ini kebetulan ada PDF-nya. Tapi kalaupun misalnya kalian cari nanti menemukan, oh ini saya menemukan jurnal nih, tapi nggak ada PDF-nya. Itu kalian lihat DO makanya yang ada. Nah ini nih, yang ada DOI-nya, kalian copy ya. Kalau misalnya nggak menemukan eh, ini ya, tidak menemukan PDF-nya, terus buka ini kayak ini strip.hub.se.
Tinggal kalian kopikan yang DOI tadi, lalu klik open. Karena ini ada PDF-nya, jadi dia nggak bisa buka. Cuman kalian nanti silakan masukkan seperti itu kalau yang tidak ada PDF-nya. Nanti kalian bisa download em, sendiri di jurnalnya nanti ada. Ini sampai sini mencari em, jurnal. Kalau misalnya mencari buku, ada lagi. Untuk mencari buku gratis, e-book, kalian bisa cari menggunakan Libgen. Nah ini, hmm, Library Genesis. Kalian coba masuk ke libgen.is ya. Terus cari bukunya yang kalian pengen tentang apa di sini. Dan ini gratis. Bisa kalian download. Motor DC search ya. Kalian eh, selain Libgen, mungkin Libgen sekarang udah nggak bisa dibuka. Kalian bisa cari di pdfdrive.com. Di sini kalian bisa download buku secara gratis ya. Apapun yang kalian perlukan nanti tinggal diklik aja bisa autorsnya yang dicari ataupun judul bukunya. Tuh. Apapun yang kalian butuhkan misalnya saya memang butuh nih tentang alat filternya. Nah, gak usah nanti bayar-bayar, cukup download di sini. Ini nanti bisa PDF-nya terdownload. Ini ada buku apapun, semuanya pokoknya lengkap di pdfdrive.com. Gitu ya. Itu untuk referensi. Atau kalau mau jurnal banyak, itu bisa menggunakan IEEE. Nah, untuk IEEE Explorer ini juga bisa. Ini semua jurnal ada di sini dan proceedingnya. Jurnal proceeding itu ada di IEEE Explorer. Kalian mau cari jurnal apapun di sini juga ada. Biasanya kebanyakan dari sini. Gitu ya. Jadi kalian untuk referensinya yang pertama tadi ada Google Scholar untuk cari jurnal dan proceeding. Selain itu ada juga IEEE, ada juga untuk buku pakai PDF Drive atau
tadi Lipgen, uh, library Genesis di sini. Jadi ada 3 referensi. Bagaimana cara downloadnya? Tadi cara downloadnya bisa kalau di Google Scholar, nanti kalau ada yang tulisan PDF itu terdownload. Kalau misalnya untuk buku ini langsung download IEEE. Biasanya kalau IEEE ini berbayar, sehingga kalau yang berbayar, kalian bisa masuk ke Skyhub untuk dibuka open access secara gratis. Udah ya, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Untuk saya belum sih, Bu. Oh, sampai sini ini ya, tolong dicatatkan karena saya gak akan mencatat ini. Silakan untuk tadi referensi-referensi jurnalnya. Kalian nanti jangan sampai tanya lagi, ini gimana cara download jurnalnya, ini sudah diterangkan ya. Ke Scholar, bisa juga IEEE. IEEE kalau kekunci tadi pakai Skyhub. Kalau untuk buku pakai PDF Drive atau Libgen. Ini ya. Nah, sesudah itu, em, sesudah banyak kembali lagi ke pedoman, baru nanti, nah ini tinjauan pustaka juga nanti aja kalau misalnya udah beres. Setelah itu saya ajarkan lagi, ini metode penulisan juga pengumpulan langkah-langkah prosedur pengumpulan data atau informasi. Ini kalian bisa menggunakan metodenya, ada metode mana yang buat buat. Oke, sambil bentuk. Untuk metode penulisannya sendiri itu ada eksperimental, ada kuantitatif, ada kualitatif. Ada 3 ya metodenya. Tadi eksperimental, kuantitatif, atau kualitatif. Eksperimental itu berupa eksperimen atau percobaan. Nah, kalau misalnya di kelompok 1 tadi tentang alat filtrasi, berarti maksudnya ke metode eksperimental. Silakan nanti cari-cari apa itu metode eksperimentalnya sendiri ya, dicari. Lalu misalnya kalau misalnya banyaknya kehitungan kayak tadi motor DC, itu berarti lebih ke metode kuantitatif karena akan lebih banyak pengukuran. Nah, kalau kualitatif itu lebih banyak ke argumen. Jadi, kalau misalnya ada yang memang ingin nanti karya tulisnya berbasis yang kualitatif, silakan masukkan juga. Berarti itu tidak perlu ke alat ya, karena alat kan sebenarnya lebih banyaknya eksperimental atau kuantitatif. Nah, kan nanti cari eh, apa judul atau tema lain yang memang lebih banyak membahas tentang kualitatifnya atau lebih ke apa saran-saran kualitatif teoritis atau ke Mbak, misalnya iya atau tidak. Kenapa? izin bertanya Mbak, kalau misalkan kita kan bikin alatnya nih Mbak, terus si alatnya itu ada perhitungannya, berarti kita pakai 2 metode ya Mbak ya? Lebih banyak ke eksperimentalnya atau kuantitatifnya, hitungannya atau lebih ke percobaan-percobaan di lapangannya. Kalau bisa dibilang 50-50 sih Mbak, soalnya alatnya juga kan banyak microcontroller gitu Mbak, jadi otomatis perhitungan dari mikro ke IoT-nya juga ada gitu Mbak, ada hukum fisikanya juga. Nah itu bagaimana Mbak bagusnya?
Oke, berarti itu masuk ke kuantitatif aja, jangan ke eksperimental. Oke, baik. Terima Kalau kasih, Mbak. misalnya ya, kalau misalnya nanti di karya tulisnya lebih banyak, percobaan di ketika, alasnya sekian misalnya, eee, atau apa ya, di berbagai kondisi lah istilahnya. Berarti yang tidak tidak membutuhkan sebuah, hitungan matematika, berarti itu masuk ke eksperimental aja. Tapi kalau misalnya pendapatnya iya atau tidak, lalu survei, itu nanti masuknya ke kualitatif, karena lebih banyak opini, gitu ya. Opini bagus atau enggak bagus, setiap karya karya tulis, ya namanya juga karya ya, itu membebaskan, jadi silakan aja mau mau mana yang cocok metodenya. Lalu untuk pembahasan, nah pembahasan ini kan hasil kajian, temuan, ide, pengembangan, rumusan masalah dan tujuan. Makanya kalau misalnya untuk temuan, silakan, nanti dijabarkan, karena apa yang dibahas itu harus sama dengan metode penulisan. Kalian menggunakan metodenya tadi eksperimental, tapi kalau misalnya tidak ada yang dieksperimenkan sama sekali, ya jangan membahas itu gitu. Karena di pembahasan harus sinkron metode dan yang bahasnya gitu, bahasannya. Dan misalnya kalian, menggunakan kualitatif, ternyata nggak ada surveinya sama sekali di bahasan, itu juga nggak boleh. Apapun yang dituliskan di metode harus terbahas semuanya di bab 4 itu, ya. Jadi bab 4 ini hanya mengacu pada yang metode penulisan. Dan bab 5 bagaimana? Simpulan. Nah, simpulan ini kan simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab tujuan. Nah, permasalahannya tadi apa? Di, bab satu. Di bab satu itu kan tadi ada bagian paragraf satunya ada, isu-isu atau permasalahan yang sedang ada. Nah, ini harus tersolusikan dengan yang tadi bab 3 kan kalian udah pengen, tujuan dari manfaat penelitian ini, mmm, dibu dibuatkannya sebuah alat untuk filter air sehingga bla 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 bla, dibuktikan dengan misalnya nah kalau misalnya dia metodenya tadi kuantitatif, harus, eee, penutupnya dengan angka, dengan kepresisian alat filter sebanyak 90%. Jadi memang karena dia udah metodenya kuantitatif, di akhir juga harus dengan jawaban yang kuantitatif juga. Tidak boleh, mmm, alat berfungsi dengan baik gitu, tidak boleh. Kenapa? Karena jadinya kualitatif si penutup. Kita harus sinkron dari awal sampai akhir, gitu ya. Di penutup, harus menjawab tujuan, karena tadi tujuannya, untuk membuat air bersih yang misalnya filternya yang bisa dipakai dan sebagainya, apa bukti bisa dipakainya? Yaitu dengan tadi di hasil pembahasannya dengan temuan ini, eee, digunakan bla 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 sehingga, eee, bisa digunakan masyarakat di NTT. Nah ini dipenuhnya harus tadi, menjawab analisis permasalahan tetap kembali lagi ke bab satu. Tujuan juga yang di bab 1 di paragraf 3 dengan nanti ditambahkan nilai yang ada di bahasan. Nilai, ide temuannya itu tadi dengan angka berapa. Tapi kalau misalnya kualitatif, kalian bisa sebutkan alat ini misalnya berfungsi dengan baik, dibuktikan dengan survei responden sebanyak misalnya 100 orang menyatakan bahwa, alat ini berfungsi dengan baik. Itu bisa ya, kalau memang kualitatif. Tapi kalau misalnya kuantitatif, berarti alatnya yang harus dibuktikan, tidak bisa dibuktikan oleh argumen dari pengguna. Saran disampaikan secara spesifik sejalan dengan implementasi kebijakan. Ini gampang lah, nanti bisa sambil jalan. Pokoknya, boleh ini kebijakan ketua ya, mau dibagi-baginya di bagian mana, cuman saya sarankan memang yang harus dirumpun ya, atau grup itu dikerjakan adalah di pendahuluan, karena pendahuluan ini yang paling sulit. Kalau misalnya tinjauan pustaka metode penulisan dan pembahasan, ini mah bisa dibagi-bagi gitu, nggak usah bertiga, satu bab cuma
Nah, daftar pustaka, bagaimana penulisannya? Penulisan daftar pustaka ini gampang. Kalian nggak usah nulis sampai ke Ferrari, M titik, Fornaciero, nggak usah. Caranya adalah, makanya kalian setiap mencari referensi harus disimpan PDF-nya, baik itu buku, jurnal, atau international conference. Kenapa? Setelah nanti kalian simpan, ya, kalian download yang namanya Mendeley Desktop. Ada yang udah pernah menggunakan ini? Belum? Belum ya? Oke, download ini ya, Mendeley Desktop. Jangan Mendeley Reference, karena ini ada dua nih. Ada yang Mendeley Reference, yang ini. Ada yang Mendeley Desktop. Pokoknya yang warnanya merah tua. Sebelum kalian menemukan yang merah tua, jangan di-download. Ya. Jangan yang Mendeley Reference Manager, karena ini nggak bisa dipakai. Nah, ketika kalian nanti lihat aja di YouTube bagaimana cara install Mendeley Desktop. Ya, ini digunakan sampai kalian tugas akhir. Ini wajib pakai Mendeley Desktop. Jadi beruntung kalian yang bisa udah install dari sekarang, karena daripada nanti capeknya, download di Google Mendeley Desktop, itu bisa dicari ya. Oke, stop. Stop. Ini banyak sekali, jadi kalian tinggal download aja free softwarenya. Nah, kalau misalnya sudah download, itu kalian tinggal ke Word, cari referensinya di eh, internet, bagaimana cara cara install Mendeley ke Word ya, karena ini nanti panjang lagi ceritanya. Udah kayak gitu, kalian buka Mendeley Desktop ya, buat nanti create folder baru, misalnya ini tentang atau KTI, karya tulis bikin satu. Nah, ini kosong kan? Masukkan eh, semua semua jurnal yang telah kalian cari tadi. Nah, misalnya ini saya ada 4 jurnal. Masukin sini di drag aja langsung ke sini. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Udah ada eh, apa? Udah ada judulnya dan lain sebagainya, tahun dan sehingga kalian nanti tinggal masuk ke Word, terus terus kalian lihat ada preference ya, itu nanti kalau udah kalian simpan lainnya jadi masuk ke preference ini, lalu ada em, open Mendeley ya, ini bisa gaya apapun stylenya. Nah, biasanya pakai yang political science. Oke, selesai. Kalian bisa insert bibliografi ya. Nah, di sini tinggal insert citation. Jadi misalnya air bersih digunakan masyarakat TT misalnya. Oh, ini pendapat dari siapa? Tinggal insert citation, go to Mendeley, lalu klik ini ya, atau klik apapun jurnal yang mau disitasinya, tinggal cite ya. Dia langsung masuk seperti ini.
gitu ya. Dan misalnya nanti tinggal ditambahkan dan juga namun kekurangan air bersih bersih. Saya lagi ingat set go to mendeley dan di sini daftar pustaka untuk penulisannya. Nah ini kan udah kalian nge-cite beberapa kali kan. Nah nanti pas bagian daftar pustaka kalian tinggal tulis aja ini kan daftar, tinggal insert bibliogram muncul semua tanpa harus kalian ketik-ketik gitu ya. Gimana kalau misalnya nanti mau nambah lagi? Bisa. Kalau misalnya udah di insert bibliografi, selanjutnya juga selanjutnya di file kalian insert lagi, masukkan go to sini blog site. Nah, Udah. dia akan otomatis nambah sendiri ya, karena dia udah di insert bibliografi. Tanpa kalian sampai nanti mau referensinya 50 atau 100 juga, kalian nanti tinggal site-site-nya di sini. Hanya penting PDF-nya nanti di-download. Biar kalian nanti nggak usah masukin satu-satu lagi. Itu ya, itu untuk referensi. Sehingga nanti di pedoman kan ada tulisan daftar pustakanya harus eh, versi jurnal cetaknya seperti ini, artikel versi online seperti ini. Kalian nggak perlu pusing-pusing lagi nulis kayak gini ya, karena ini udah pasti benar. Kalau misalnya dari PDF-nya udah nggak usah ditulis lagi. Ada yang ingin ditanyakan from Mazda. bagaimana menuliskan daftar pustaka? Nggak ada. Ini hanya Nggak ada, Bu. itu aja. Dan kalian ingat di sini harus 5 sampai 15 halaman naskah. Ya, maksimum di 15 halaman, minimum di 5 gitu. Kalau ada yang mau 5 halaman nanti ya nggak apa-apa. Namanya juga karya tulis. Karya tulis bebas ya. Oke, itu aja. Dan jangan Mbak, lupa ya, maaf mau tanya lagi. Kalau silakan. misalkan perhitungannya tuh kompleks gitu, Mbak. Apa kita masukin rumus secara garis besarnya aja kali ya, nggak terlalu masuk ke dalam-dalamnya gitu, Mbak? Atau bagusnya kayak gimana, Mbak? Takutnya nggak Ya, cukup buat 15 halaman. ya. Untuk rumus hanya yang dipakai, yang diimplementasikan. Sama kan halnya dengan kalian nanti buat F sama dengan M kali A. Untuk gaya sendiri kan kalau misalnya dibuat lagi apa rumus dasarnya itu kan MX sama dengan AX plus BX gitu. Itu nggak usah dituliskan karena semua orang udah tahu F sama dengan M kali A. Makanya untuk di rumus pun sama rumus yang dipakainya saja. Karena kalian itu tugasnya apalagi standar untuk S1, dia adalah menggunakan sebuah metode. Kalau misalnya kalian jabarkan semua teorinya, itu ranahnya udah S3. Kalau S3 baru membuat teori. Jadi cukup hanya satu teori yang dipakainya. Kalau misalnya gimana kalau misalnya ini masih perlu dijabarkan, ya silakan. Selama itu masih berkaitan dengan em, apa karya tulis atau alat yang memang digunakannya ya perlu penjabaran lagi rumus itu boleh. Tapi kalau misalnya rumusnya bukan buatan kamu ya jangan dimasukkan, cukup di garis besarnya aja. Makanya penting yang namanya citasi. Jadi nanti kamu cukup di
rumus yang didapatkan aja dari citasi misalnya buku itu gitu. Nah, itu bisa fungsinya tuh sama kayak tadi saya jelaskan, citasi untuk penelitian terdahulu, kenapa cukup motor DC Ali 2022, motor servo Muhammad 2022, gitu. Cukup satu kata karena ya udah disitasi gitu. Gak perlu nanti dijabarkan lagi, sama halnya dengan seperti gambar, tabel juga sama, tadi persamaan juga sama. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah ada. Pokoknya pendidikan, kesehatan, lingkungan, teknologi, atau energi terbarukan. Karena di sini saya adalah di bidang teknologi, saya harapkan memang ini di sekitar teknologi dan energi terbarukan ya, jangan ke pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Karena nanti nggak match dengan apa manufakturnya. Biar kita juga mengedepankan perumahan. Kalau misalnya nanti ke lingkungan, gimana? Kalau ke lingkungan, nanti kalian harus banyak menganalisis di kimianya juga. Itu terlalu ribet lah ya. Jadi silakan nanti di teknologi sama energi terbarukan bisa. Walaupun ini eh, tidak akan di demo alatkan, tapi akan dipresentasikan ya kalau misalnya lolos. Jadi sebaiknya memang alatnya yang sudah ada jika nanti lolos dan harus dipresentasikan biar nggak ribet. Kalaupun misalnya adanya cuma desainnya aja ya nggak masalah juga. Seenggaknya bukan bukan sekedar eh, Saya sangat bayangan kecewa. atau impian aja. Karena kan namanya penelitian ya ada gitu alatnya atau ada idenya gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau nanya Mbak, Silakan. eh ini kan udah kita bahas juga nih masalah detail dari Mbaknya. Kemungkinan saya dan teman-teman juga agak berpikiran nih Mbak, untuk yang sering apa namanya, yang sering juara gitu Mbak, dari hasil-hasil karya tulis ilmiah ini, boleh nanti di-share di grup sebagai acuan juga bagi kitanya gitu Mbak. Oke. Nah, eh Karya tulis yang menang tahun-tahun sebelumnya gitu. boleh Mbak. Jadi sebagai acuan juga kita juga ada apa namanya, sebagai bahan referensi juga gitu Mbak, mengikuti dari kejuaraan yang sebelum-sebelumnya gitu Mbak. Mungkin itu saja sih Mbak, bukan jatuhnya pertanyaan tapi saya saran gitu Mbak. Nah, kalau misalnya untuk eh, lomba karya tulis ilmiah yang tahun sebelumnya, itu mungkin bisa ditanyakan ke Mbak Ina ya, selaku adminnya. Kalau misalnya untuk contoh karya tulis ilmiah yang saya punya, itu saya ada. Ini ada 3 lembar. Cuman nanti kalian tetap ya harus eh, yang bakal saya bagikan itu pasti yang penulisan pokoknya. Tapi saya harapkan secara administrasi kalian jangan sampai benar-benar terutama ketua lah. Ketua harus benar-benar memperhatikan secara administratifnya karena di sini ada bagaimana format em, apa format kulit mukanya atau covernya. Di sini ada format penulisan apa berapa. Ini yang harus diperhatikan karena pasti tidak ada di karya tulis sebelumnya gitu. Dan jangan mengacu pada wah ini di tahun sebelumnya PDF-nya misalnya 3 cm batas atas, 3 cm ini 4 cm batas bawah ini misalnya. Kan itu sudah berbeda. Jadi kenapa yang PKM sebelumnya itu banyak gagal di administrasi? Karena mereka banyak mengacunya pada karya tulis ilmiah yang sebelumnya gitu. Jadi saya harapkan karya tulis ilmiah sebelumnya itu hanya sebagai referensi di bagian konten, bukan secara administrasi gitu. Jangan jadi ikut-ikutan administrasi, tetap nanti lihatnya pada pedoman ini karena di sini kan sudah ada judulnya seperti apa, contoh lembar pemesannya seperti apa,
kata pengantar ini harus benar-benar di cross check. Tidak hanya tidak hanya ketua sih, anggota juga harus saling cek apakah dia sudah sesuai atau belum dengan panduan. Nah, di sini juga sama, nanti minta cross check ke Bu Lina. Paling itu saja ya. Untuk yang tahun lalu saya tidak bisa memberikan karya tulis keunggulannya, itu silakan nanti tanyakan ke Bu Lina karena saya tidak punya. Tapi kalaupun karya tulis dari saya sendiri, saya nanti akan bagikan di grup untuk sebagai referensi. Ibu mau bertanya Saja, lagi, Bu? Ya, ya. terjawab tadi, Bu. Kami kan ada kepikiran buat rancangan produk gini nih, Bu, kan. Nah, sedangkan dari internet itu kan, maksudnya rancangan produk tersebut kan, kami buat nih baru, Bu, kan. Nah, apakah ngambil referensinya itu dari internet atau nanti dibuat sendiri gitu, Bu, untuk rancangan produk atau mesin tersebut gitu, Bu? Nah, ini yang eh, pertanyaan bagus, tapi sedikit memberikan tips. Untuk referensi, itu tidak harus, untuk referensi, itu tidak harus semua semuanya mengacu pada alat filter gitu. Misalnya nih, kamu merancang apa? Alat filter Merancang tadi mesin judulnya tadi, Bu. Jadi desalinasi tadi, Bu, penyulingan dari air laut menjadi air apa namanya? apa? Air tawar sehingga air tersebut dapat dikonsumsi untuk masyarakat gitu, Bu. Judulnya mau apa? Rancang bangun alat penyulingan Penyulingan terhadap air air laut, Bu. pada air laut. Nah, microcontrollernya tadi pakai apa? Microcontrollernya pakai apa? Pakai microcontroller gitu. Tapi ini hanya saran dari teman, tapi belum terpikir lagi, Bu. Ya, artinya untuk referensi itu memang sama dengan judul. Misalnya alat penyulingan terhadap air laut. Terus ini berbasis em, Arduino mungkin ya. Iya, Bu. Coba kita buat dua Nah, Arduino nggak apa-apa. oke. Yang bisa kamu cari di sini adalah alat penyulingan yang dicari di referensi. Terus yang bisa dicari di referensi kita sendiri adalah eh, mulai di penyulingan di laut. Selain itu, nanti eh, ke Arduino-nya. Jadi Arduino ini, pemakaian Arduino itu bisa ke apa saja gitu selain ke penyulingan. Arduino ini bisa dipakai buat robot juga, buat apa. Nah, ini referensinya dicari juga. Nah, baru nanti yang keempat adalah penyulingan dengan komputer. Ini yang bisa dicari. Jadi tidak semestinya atau tidak harus kamu nanti carinya air penyulingan atau rancang bangun alat penyulingan terhadap air laut berbasis air karena tidak ada gitu. Gitu. Tidak semua orang mencari ini. Kalau misalnya alat yang kamu buat malah ada semua di dunia, berarti alat kamu ya tidak spesial gitu karena sudah banyak orang yang buat. Tapi kalau misalnya versinya kurang, ya berarti alat kamu ini inovatif gitu. Memang belum ada di dunia yang adalah per satu-satu kata. Ini tuh ada nih yang pernah bikin alat penyulingan, tapi penyulingannya bukan untuk air laut, ada yang air tawar, eh, ada air rawa misalnya dan lain sebagainya. Nah,
Penyulingan air laut ternyata ada banyak jenisnya. Ada juga nih penyulingannya memakai ini. Terus Arduino dipakai untuk robot, untuk air, filtrasi air, ada juga penyulingan dan lain sebagainya. Lalu baru nanti ke keempat, penyulingan ternyata juga bisa berbasis Arduino gitu. Sehingga nanti dikerucutkan, terbentuklah gitu ide bahwa rancang bangun alat penyulingan terhadap air laut berbasis Arduino ini tepat dan memang efektif digunakan karena banyak itu. Itu jadi merangkai kata-katanya dibuat memang kalian ini terlihat kreatif, inovatif, dan satu-satunya di dunia. Karena di dunia ini kan yang namanya sama hak cipta itu bukan karena idenya juga bagus-bagus amat gitu. Sebenarnya sebenarnya idenya sendiri sederhana, tapi memang belum pernah ada orang yang kepikiran. Itu sih sebenarnya spesialnya dari sebuah karya tulis. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup saya Bu, terjawab. Makasih Bu. Sama Bu, yang lain izin bagaimana? bertanya. Ya kan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Eh, Melanjutkan dari pertanyaan Alfitra tadi, saya ingin bertanya. Jadi kan untuk alatnya ini kan memang harus nantinya ada sedikit pembeda dengan mungkin produk sebelumnya yang pernah ada ataupun ini penemuan yang paling baru. Nah, untuk penggambaran kepada pembaca berarti desain konstruksi alat ini harus ditampilkan di gambar di dalam KTI ini Nah, ya, Bu? untuk desainnya sendiri, boleh itu nanti di metode. Di metode itu bisa tadi metode penelitian, bisa juga gambaran umum sebuah sistem. Misalnya kalian kalau misalnya melihat-lihat di karya tulis, itu selalu ada gambaran umum sistem perancangan mekanik, perancangan elektrik, dan lain sebagainya. Itu cukup di perancangan umum sistemnya saja. Kalau misalnya gambarannya seperti ini gitu. Itu bisa aja tergantung kalau kalau mau memang di bab 3 tadi. Tapi tidak wajib ya memberikan gambaran karena nanti pasti ada di bahasan. Spesifikasi alat, bagaimana apa saja alatnya, menggunakan bahan dan alat apa itu juga sama di bab 3. Tapi kenapa saya tidak jelaskan bab 3 itu sekarang? Karena memang eh, itu bisa nanti gitu. Yang paling penting, yang paling sulit adalah di bab 1. Kalau misalnya bab 1 belum selesai, biasanya kesananya juga sulit gitu ya. Baik Bu, terima kasih buat Ya, jawabannya. em, pokoknya saya harapkan bolehlah saya kasih waktu sampai hari Senin. Saya kasih waktu hari Senin itu bab 1 sudah selesai ya. Biar nanti melanjutkan ke bab 2, bab 3, bab 4, bab 5-nya juga cepat. Pokoknya draftnya aja dulu, nggak usah bagus-bagus. Nanti kalau misalnya, oh nanti bab 3-nya perlu ada perancangan ini, atau perlu ini, jadi itu tinggal nyusun, nyusul. Kalau misalnya saya kasih tahu sekarang, ini harus ada perancangan ini, jadi kaliannya juga pasti kebingungan gitu dan wah ini ternyata tugasnya banyak ya. Padahal sebenarnya nggak sesusah itu kalau misalnya bab satunya udah selesai gitu ya. Bukan saya nggak mau ngasih tahu sekarang, tapi per step dulu biar kalian nggak terlalu kebanyakan gitu yang harus dikerjakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Kalau Cukup sih Bu. misalnya sudah dibuat, kenapa harus hari Senin? Ini kan dikumpulnya kan tanggal 20 ya. Kalau misalnya kalian beresnya di minggu depan, nanti agak susah karena pasti di bab 2, bab 3, bab 4-nya bakal sehari-sehari. Saya harapkan sih
Senin atau Selasa lah boleh. Bab 1 beres, nanti tinggal bab 2, 3, bab 4, bab 5. Jadi tanggal 18 itu udah submit. Karena em, kalian juga harus sambil ngurus-ngurus ini ya, yang lembar pengesahan dan lain sebagainya. Ini juga agak lama pasti nanti tanda tangan ke kode 3 dan sebagainya. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Makanya ini teamwork ya. Namanya tim harus dibagi-bagi kerjanya. Ketua harus bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Jangan menjadi capek sendiri. Karena yang namanya ketua itu tugasnya bisa mengkoordinir anak buahnya, anggotanya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup saya, Bu. Dan yang lain Gak ada? Yang lain enggak, jangan Bu. lupa ini download dan delay Tapi, ya Bu. pengerjaan. Oke, eh, kalau misalnya tanyakan, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Karena ini bagus sekali ya, kalian bisa berpartisipasi pada lomba ini. Bagi yang sudah punya karya tulis ilmiah, saya harapkan ini juga dengan judul yang sama. Saya dibebas tugaskan sidang. Jadi bakal tidak ada sidang sama sekali kalau kalian em, ikut karya tulis ini gitu. Nanti sidangnya tidak ada, hanya mualaf aja untuk pas semester 4, semester 8. Gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon nanti dikerjakan sesuai dengan yang diharapkan minggu depan. Kalau bisa sudah selesai agar nanti juga pas pengumpulan juga tidak mepet ya. Dan administrasi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.